Muhammad bin Hadi As-Sagaf dalam ucapannya bahwa ibadah itu kembalinya kepada baiknya niat. Niat yang baik akan membuat ibadahnya itu pun menjadi baik. Tetapi apabila niatnya itu buruk, maka ibadah yang dikerjakan juga buruk walaupun tampaknya ibadah. Yang dikerjakannya sholat, yang dikerjakannya puasa, yang dikerjakannya termasuk diantaranya adalah membangun masjid. Disebutkan di sini dalam satu kisah bahwa ada seseorang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad lalu mengatakan, saya ingin bangun masjid. Dia orang kaya, punya harta, ingin bangun masjid. Kata Al-Habib Al-Haddad, salih niatak, kamu perbaiki dululah niat kamu supaya benar-benar bahwa kamu ini memang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kemudian mengatakan, qala sahhatu niyati, saya sudah perbaiki kok niat saya dan insya Allah niat saya sudah benar. Maka Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, bagaimana kiranya kalau akhirnya kamu bangun masjid itu, kamu bangun dengan harta kamu, susah payah kamu jaga bangunannya sampai akhirnya jadi bangunan Mekah ya, masjid. Tetapi ternyata orang-orang menisbatkan masjid itu kepada orang lain, bukan kepada kamu. Akhirnya jadi namanya nama masjid fulan, bukan nama masjid kamu. Tidak dinisbatkan kepada kamu dan tidak ada yang sebut kamu sama sekali masjid itu. Gimana perasaan kamu? Nah, maka orang itu mengatakan, inna hadza yashqu alaihi. Wah, itu berat buat saya. Sudah bangun, uang saya, harta habis untuk bangun, ternyata setelah itu nggak disebut namanya sama sekali. Maka dia pun merasa berat. Maka Habib Al-Haddad mengatakan, masalah dan niatan, kamu belum perbaiki niat kamu berarti. Niat kamu belum kamu perbaiki ya. Sehingga akhirnya tidak jadi bangun masjid. Orang tersebut tidak jadi bangun masjid karena niatnya belum benar. Begitu pula ada orang lain lagi. Habib Al-Haddad banyak yang datang ini kepada Habib Al-Haddad. Wa qala inni uridu abni masjidan lillah. Saya ingin bangun masjid karena Allah. Qala Habib Abdullah, a'tini darahim allati nawaita biha bina'al masjid. Kamu kasih sajalah uang itu yang kamu inginkan bangun untuk masjid, kamu kasih sama saya. Nanti saya berikan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Dan saya bagikan kepada mereka, kamu dapatkan pahalanya. Sudah tidak usah pakai bangun masjid, uangnya kasih sama saya, nanti saya bagikan kepada orang-orang. Ini ada orang-orang membutuhkan harta, dan pastinya kamu dapat niatnya, niat kamu bangun masjid dan kamu berikan harta kepada orang-orang yang membutuhkan, pahalanya besar sekali ya. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, it'amul ja'i khairun min alfi bina'il masjid jami ya. Min bina'i alfi jami, memberi makan kepada orang yang lapar itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid jami. Masjid jami itu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Itu lebih baik, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian Habib Al-Haddad mengatakan itu, ya sudahlah uangnya kamu kasih sama saya, nanti saya berikan kepada orang-orang yang butuhkan, pasti kamu dapat pahalanya. Sudah niat semacam itu. Maka orang itu pun mengatakan, qala sa'usyawiru nafsi ya. Saya tak musyawarah sama diri saya dulu ya. Tak pulang sih, saya tak pikir-pikir dulu lah. Wah apa? Akhirnya dia pun tidak mau bangun masjid ya. Karena apa? Karena merasa usahanya tidak dihargai. Inginnya dirinya disebut di masyarakat bahwa dia itu adalah orang yang bangun masjid. Kan kelihatan masjid itu tampak, apalagi pakai nama dirinya sendiri, sudah wah, sesuatu hal yang luar biasa diharapkan oleh seseorang. Habib Abdul Haddad tahu hatinya ada sesuatu yang tidak benar, ada yang tidak tepat, perlu diperbaiki. Seorang murid datang kepada syekh kan begitu, inginnya syekhnya memberikan bimbingan,
bahwa sesungguhnya yang paling tepat itu bukan hanya sekedar bangun masjid saja, itu sesuatu yang baik, tapi yang terpenting adalah niat itu tadi. Lain halnya satu kisah yang lain, disebutkan ada seseorang datang kepada Al-Habib Abdul Haddad. Qala ya Habib ana rajulun abi'u wa ashtari wa li muddah anwi bina masjid. Saya ini kerjaannya dagang jual beli dan saya sudah dari dulu pinginnya bangun masjid. Wa kullama wajadtu syai'an lamamtuhu lidzalik. Setiap saya dapatkan sesuatu harta, saya kumpulkan. Saya tabung untuk bangun masjid. Wal an sa'abni masjid. Sudah cukup uangnya untuk bangun masjid, saya ingin bangun masjid. Qala idza aradta tabni masjidan fa'atini darahim. Maka Habib Abdul Haddad memuji lagi murid-muridnya ini. Kalau kamu ini pingin bangun masjid, ya sudahlah, uangnya itu yang kamu kumpulkan kasihkan sama saya. Alladzi aradta tabni masjid biha. Dan kemudian atasadaq pihak saya akan gunakan untuk sedekah kepada orang-orang lain, sehingga kamu dapatkan pahala sesuai dengan yang kamu niatkan, dan insya Allah juga dapat pahala sedekah kepada yang lainnya. Qala ya Habib idza kana al-kalam haqqun sayahsulu li thawab fil akhirah fa hadha huwal matlub. Orang itu mengatakan, kalau memang saya ini bakal dapat pahala di akhirat, bangun masjid sesuai dengan yang kamu katakan, kan niatnya orang kan begitu ya, bahwa niat itu lebih baik daripada amal seseorang. Maka Habib Haddad mengatakan, ya sudah, kamu kan sudah punya niatnya, insya Allah akan dapatkan sesuai dengan niatnya. Wa kullu mri'in ala ma nawa, ya, sesuai dengan yang diniatkan seseorang, mendapatkan semacam itu. Sehingga ya sudah, kata orang tersebut, kalau memang saya dapat pahala di akhirat, pahala bangun masjid, ya sudah, itu yang saya harapkan, memang itu pahala yang saya inginkan. Ya, wa astari min hadzal adha, dan saya berlepas diri daripada gangguan ini. Uang ini dianggapnya sebagai satu gangguan olehnya. Hadzal ladzi uriduhu, ya, ini yang saya inginkan. Hadisa yaji'una ma'i al-jamaah, sudah, nanti saya akan datangkan uang itu, saya berikan kepada antum untuk bagikan. Maka kata Habib Abdul Haddad, inda dzalika malu hajat bidarahim, saya enggak punya hajat sama uang-uang kamu itu, ya, uang-uang kamu, ya. Walakinnahu yuridu an yujarriba niyatan, tidak lain ingin menguji niatnya. Al-an ibni laka masjidah, kalau begitu sudah tepat niat kamu, benar karena Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, bangun masjid, silahkan, diizinkan oleh beliau. Itulah para ulama, orang-orang yang saleh, ingin memberikan bimbingan kepada murid-muridnya supaya jangan sampai salah dalam beramal. Amalnya tampaknya besar, tapi menghilangkan hak-hak yang harusnya dilakukan. Amalnya tampaknya besar, tetapi tidak niatnya tidak jujur, niatnya tidak sungguh-sungguh, maka sia-sia apa yang dikerjakan. Dan itulah seorang guru, seorang syekh semacam itu memberikan bimbingan kepada muridnya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kepada kita seorang syekh guru yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. حاولت أن